Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Askia. Perkenalkan, nama saya Jauharati Pasyahada Perkenalkan, nama saya Raudatul Baiti dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Mangkurat. Dessert walu merupakan sebuah kuliner yang produksi dari menjual dessert tetapi tidak seperti biasanya. Dengan modifikasi menggunakan walu atau labu kuning sebagai bahan utama membuat dessert ini memiliki rasa gurih sehingga berbeda dan menjadi unik dari dessert lainnya yang biasanya menggunakan rasa manis. Dessert ini merupakan dessert modern sederhana yang cocok dijadikan makanan penunda lapar dengan kandungan gizi dari isian dessert tersebut. Adapun untuk perumusan masalah yaitu satu, bagaimana tips untuk membuka usaha dessert walu yang baik dan benar serta tidak merugi. Yang kedua, bagaimana cara mengantisipasi persaingan usaha bisnis yang semakin ketat saat ini. Yang ketiga, bagaimana caranya agar kita bisa meraih kesuksesan dalam berbisnis dessert walu. Visi dan misi. Visi usaha yaitu memenuhi kebutuhan jajanan masyarakat sehingga dapat mengenyangkan dan membuat mood booster dan menciptakan sebuah usaha yang berkualitas dengan layanan yang cepat dan bersahabat dalam rangka memenuhi selera maupun kepuasan masyarakat. Dan untuk misi usaha yaitu memberikan kualitas pelayanan terbaik untuk konsumen, mendapatkan keuntungan bersih dari hasil produksi dan kerjasama yang baik, menyediakan produk dengan sajian kemasan yang enak dan unik. Tujuan usaha ini yaitu yang pertama, menambahkan pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan memantapkan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan wirausaha di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Dan yang terakhir, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Manfaat usaha yaitu manfaat di bidang ekonomi, yaitu keuntungan yang didapat cukup besar. Yang kedua, manfaat bagi pemilik, menjadikan sebagai pengalaman dalam berbisnis. Dan yang ketiga, manfaat bagi masyarakat, memenuhi kebutuhan makanan. Dan untuk profil usaha organisasi atau usaha kami yaitu nama perusahaan yaitu Dessert Walu, pemilik perusahaan Jauharati Pasyahada, Nurul Askia, dan Raudatul Baiti. Produk yang dijual kue dengan bahan baku utama dari walu atau labu kuning. Jenis usaha yaitu kuliner, alamat yaitu di Banjarmasin. Adapun yang terakhir yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi yaitu penanggung jawab Jauharati Pasyahada, sekretaris Raudatul Baiti, bendahara Nurul Askia, bagian kreatif dan pemasaran Raudatul Baiti, bagian produksi pertama yaitu Nurul Askia, dan bagian produksi kedua Jauharati Pasyahada. Nama produk yang menjadi ide bisnis kami adalah Siwalu. Alasan memberi nama Siwalu adalah agar para konsumen mudah mengingat karena produk ini memiliki rasa walu dengan perpaduan manis dan gurih. Khas dari walu membuat produk ini berbeda dengan dessert lainnya. Selanjutnya yaitu analisis aspek finansial. Yang pertama ada harga. Untuk satu porsi harga dessert walu kami menjual dengan harga 15.000 per boxnya. Yang kedua ada modal. Modal mencakup peralatan dan perlengkapan. Yang pertama, kami membeli gerobak dengan harga 1.200.000. Kedua, wajan dan panci kukusan dengan harga 150.000. Ketiga, kompor dengan harga 150.000. Keempat, tabung gas dengan harga 100.000. Kelima, blender dengan harga 200.000. Keenam, spatula dengan harga 10.000. Ketujuh, toples dan stiker label dengan harga 260.000. Dan yang terakhir ada listrik dengan harga 200.000. Sehingga total keseluruhan perlengkapan dan peralatan yaitu dengan jumlah Rp2.270.000. Selanjutnya ada perhitungan bahan baku per hari. Yang pertama yaitu ketan putih dengan harga 17.000, yang kedua labu kuning dengan harga 25.000, yang ketiga garam dengan harga 3.000, yang keempat santan dengan harga 8.000, yang kelima tapioka dengan harga 8.000, yang keenam tepung beras dengan harga 12.000, yang ketujuh ada tepung maizena dengan harga 10.000, yang kedelapan daun pandan dengan harga 2.000, yang kesembilan vanili dengan harga 7.000, dan yang terakhir ada gula dengan harga 14.000. Maka total untuk bahan baku per hari yaitu dengan jumlah Rp106.000, dan jika bahan baku di total keseluruhan dalam per bulan yaitu dengan jumlah Rp3.180.000. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya operasional per bulan. Biaya operasional biasanya mencakup yang pertama gaji karyawan. Gaji karyawan dibayarkan sebesar Rp2 juta per bulan. Yang kedua listrik dan air dibayarkan sebesar Rp300.000 per bulan. Yang ketiga sewa tempat dibayarkan sebesar Rp1 juta per bulan. Dan yang terakhir isi tabung gas dibayarkan sebesar Rp100.000 per bulan.
Sehingga untuk total biaya operasional bulan pertama yaitu sebesar Rp3.400.000 dan untuk total biaya operasional bulan kedua maupun seterusnya sebesar Rp3.500.000. Maka total biaya keseluruhan untuk bulan pertama yaitu sebesar Rp8.850.000 dan untuk total biaya keseluruhan bulan kedua dan seterusnya sebesar Rp6.580.000. Ketiga, laba rugi. Berikut ini perhitungan total penjualan per bulan dessert Waluh dengan asumsi penjualan per hari 20 box dessert Waluh. Yaitu pertama, 20 bungkus dessert Waluh dikali dengan 15.000 per box dan dikali juga dengan 30 hari dalam 1 bulan, yaitu sebesar Rp9 juta. Untuk bulan pertama, hasil perhitungan yaitu sebagai berikut. Penjualan per bulan sebesar Rp9 juta dikurangkan dengan biaya per bulan yaitu sebesar Rp8.850.000. Maka dari itu, kerugiannya sebesar Rp150.000. Selanjutnya yaitu perhitungan bulan kedua. Penjualan per bulan sebesar Rp9 juta dikurangkan dengan biaya per bulan Rp6.580.000 dan kemudian dikurangkan lagi dengan kerugian bulan pertama sebesar Rp150.000. Maka dari itu, keuntungan untuk bulan kedua yaitu sebesar Rp2.270.000. Terakhir yaitu perhitungan bulan ketiga. Penjualan per bulan sebesar Rp9 juta dikurangkan dengan biaya per bulan sebesar Rp6.580.000. Maka keuntungan untuk bulan ketiga yaitu sebesar Rp2.420.000. Yang pertama yaitu ada faktor internal, terdiri dari strengths atau kekuatan, rasa keyakinan terhadap produk yang berkualitas karena kami memilih dengan selektif bahan baku produk yang segar dan bersih. Selain itu, kepercayaan kami pada strategi yang menurut kami dapat menguntungkan usaha. Yang kedua yaitu ada weakness atau kelemahan. Terdapat dua kelemahan dalam usaha ini, yaitu produk ini tidak tahan lama dan juga produk ini mudah ditiru oleh orang lain. Selanjutnya yaitu ada faktor eksternal, terdiri dari dua yaitu ada opportunity atau peluang. Produk ini belum banyak dipasarkan di masyarakat, maka dari itu ini menjadi peluang kami untuk menarik pembeli karena keunikan dari inovasi pengolahan buah yang baru. Selain itu, labu kuning yang jarang digunakan untuk bahan dasar pembuatan dessert membuat makanan kami menjadi sangat unik. Lalu yang kedua ada threat atau ancaman. Ada dua ancaman dalam usaha yang kami buat, yaitu persaingan yang tidak sehat dan yang kedua yaitu bahan baku yang tidak stabil. Analisis pasar, yaitu target pasar. Usaha ini berlokasi di tempat yang strategis atau di pinggir jalan sekitar kampus. Kedua ada persaingan, yang ketiga ada sasaran pembeli. Sasaran pembeli ialah semua kalangan masyarakat. Adapun untuk strategi pemasaran, karena tempat wirausaha yang kami buat ini berada di pinggir jalan Komplek Gria Permata, maka dari itu target pemasaran kami ialah masyarakat dari kalangan anak-anak hingga kalangan orang tua. Strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu dengan mendirikan stand di pinggir jalan Komplek Gria Permata dan dengan memasarkan di media sosial. Selain itu, untuk menarik perhatian pembeli, kami mendekorasi stand dan tampilan produk menjadi menarik. Kami juga menyediakan penjualan ojek online di daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Adapun metode pelaksanaan program bisnis kami, yaitu yang pertama, metode pengumpulan data dengan cara mencatat segala jenis aktivitas dan kendala-kendala apa saja yang dapat menghambat kelancaran usaha kami. Lalu yang kedua, dengan melakukan survei bahan baku, menjalin kerjasama dengan salah satu toko yang menjual bahan baku. Kemudian yang ketiga, sosialisasi kepada masyarakat, memberikan promo diskon untuk pelanggan 5 orang pertama. Yang keempat, yaitu ada penjualan atau pemasaran produk. Setelah selesai segala aktivitas kuliah, maka kami akan melakukan hari kerja dari sore hingga malam. Kemudian yang kelima yaitu ada pembagian hasil kerja, yaitu keuntungan kami bagi rata. Rencana usaha yang akan kami buat, yang pertama ada rencana jangka pendek dengan menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis dan juga meningkatkan kreativitas. Yang kedua yaitu rencana jangka menengah, menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Yang ketiga, kemudian ada rencana jangka panjang dengan meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha kami. Sampailah di bagian akhir yaitu penutup. Semoga proposal ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa kami mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan hidayahnya lah kami dapat menyelesaikan proposal bisnis ini. Dan tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat membantu dalam pembuatan proposal ini. Harapan kami untuk produk dessert Waluh ialah supaya produk kami ini bisa lebih berkembang dan maju. Di samping itu, kami mengharapkan supaya produk makanan ini tidak berkurang, karena produk ini sangat enak dan bergizi. Semoga kritik dan saran dapat menjadi acuan atau pelajaran bagi kami semua untuk dapat meningkatkan lebih baik lagi di hari esok. Atas segala waktu dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.